Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina. Wa nahussul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrush wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mufti Bastul Biri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karwani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayogi wa Syekh Mas Suprami wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Tudari wa Syekh Bustami Mustafa, summa ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, summa ila hadrati ruhi Ummiyah Jasakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Qarsan wa ukhti Siti Juwaili wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salim ibni Abdullah, saking Salim bin Abdullah, an abihi, saking bapak Abdullah, saking bapak Salim rupanya Abdullah, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu muga-muga dari sapa Allah anhuma, saking Salim dan Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa jeung Nabi, fima ing dalam barang sakot kang nyirami apa as-sama'u langit, wal uyun lan pira-pira sumber, au kana utawa ana apa ma iku asarian, iku tetukulan kang nyedot air. Jadi dia tidak perlu untuk nyirami, tapi bisa mengambil air sendiri dari tanah. Al usyuru utawi 1/10, atau al usyuru utawi 1/10. Wa fi malan ing dalam tanaman sukia kang den sirami apa ma bin nadji kelawan air yang dibor, ya, air yang disedot dari tanah. Nisful usuri utawi separone 1/10. Jadi separuh 1/10 berarti 1/20. Rawa nyeritain hu hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wali Abi Dawud lan ketua Imam Abu Dawud, au kana utawa iku ba'lan, iku tanduran kang nyedot air, ya al-usuru utawi 1/10. Wa fima lan ing dalam tanaman-tanaman atau ing dalam hasil tanaman sukia kang disirami bisawani kelan perper hewan awin nadhi utawa kang den burburan nisful usyuri utawi 1/20. Jadi kalau kita melihat ini maka misalkan padi, gandum, jagung dan seterusnya itu manakala air tada hujan, atau air dari sungai yang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyirami, maka zakatnya itu 1/10. Tetapi kalau ternyata harus membayar untuk menyirami itu menjadi 1/20. Tapi kalau kita melihat ini, maka semestinya zakat petani itu yang paling tinggi di antara zakat-zakat yang lain kan itu. Kalau kemarin itu misalkan dinar itu kan tidak 1/10 atau tidak 1/20, tapi 1/40 ya, atau 2,5% ya. 2,5% ya zakatnya itu. Perdagangan juga sama kan itu. Jadi memang zakat pertanian ini yang paling mahal. Ini sangat boleh jadi pada masa Rasulullah itu memang untuk mendapatkan tanah tidak semahal sekarang kan itu. Jadi waktu itu tanah banyak yang bisa ditanami kan itu. Nah, sementara sekarang kalau kita melihat kondisi sekarang, orang kerja yang relatif sulit untuk mendapatkan keuntungan banyak itu pertanian sekarang.
pertanian. Apalagi pertanian tradisional itu kan sangat sulit untuk mendapatkan untung kan itu. Nah, oleh karenanya apakah memang ketentuan seperti ini masih tetap sama seperti ini atau akan ada perubahan kan itu? Padahal ada satu dalil yang mengatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinah wal azminah. Jadi hukum itu bisa berubah karena apa? Karena perubahan masa dan perubahan tempat. Jadi masanya berubah, ilatnya berubah, maka sangat boleh jadi nanti hukumnya juga bisa berubah kan. Hanya sayangnya memang sejauh yang saya tahu sampai sekarang masih belum ada ulama yang mencoba menganalisis itu kan itu, apakah zakat pertanian sekarang juga masih tetap 1/10 atau 1/20 itu kan itu, atau mungkin bisa lebih diturunkan kan itu, sebagaimana yang kita sudah diskusikan apakah ini tidak disamakan dengan zakat perdagangan, satu contoh kan itu. Karena kan kalau perdagangan 1/40 atau 2,5%, karena memang perdagangan itu kemungkinan rugi itu ada. Padahal pertanian kan juga sama kan itu sekarang itu. Jadi pertanian juga ada kemungkinan untuk rugi. Oke. Kita teruskan. Bahwa Nabi Musa al-Asy'ari sang Abu Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeung Nabi lahum tetep tuwi Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal la ta'khudha aja ngalap sira loro fi shadaqati dalam zakat illa min hadil asnafi kecuali saking iki-iki pira-pira kumpulan al-arba'ati kang 4. Jadi saudara jangan mengambil zakat kecuali terhadap penghasilan 4 hal ini. Apa itu asyairi? Yaitu gandum putih, wal hintoti lan gandum abang, wa zabibi lan anggur, wa tamri lan kurma. Rawajul hadis sahabat Tabrani, Imam Tabrani, wal Hakim dan Imam Hakim. Jadi ini kalau menggunakan ini maka orang bisa berpendapat ya kalau gitu padi tidak perlu dizakati dong, wong itu tidak termasuk ini kan itu. Tapi nanti ada juga hadis yang mengatakan bahwa biji-bijian kan padi itu berupa biji-bijian kan itu. Biji-bijian juga wajib dizakati kan itu. Yang jelas nanti ada beberapa hadis yang tidak wajib dizakati itu adalah penghasilan sayur mayur kan itu. Sayur mayur tidak wajib dizakati kan itu. Makanya kan masalahnya hanya gini kan itu. Boleh nggak sih kita berbicara tentang zakat ini kita mengkiaskan? Jadi kita kiaskan. Itu. Lah ada yang berpendapat tidak boleh karena ini bagian dari ibadah. Tapi ada yang mengatakan boleh kita kiaskan, boleh sepanjang mengkiaskan itu kan ada hukum asal, ada hukum fard, terus nanti ada ilatnya. Jadi ada indikator-indikator yang menyamakan antara hukum fard, hukum yang akan dikiaskan itu dengan asal hukum asalnya itu nanti ada indikator-indikator yang menyamakan kan itu. Ada yang menyamakan. Satu contoh misalkan ini, gandum. Gandum itu kan makanan pokok kan itu, makanan pokok yang digunakan roti untuk orang-orang hidup di tanah Arab. Loh, kalau begitu beras juga sama karena beras di Indonesia juga menjadi makanan pokok. Itu kan sama-sama ada ilatnya. Apa ilatnya tadi? Makanan pokok. Hukum asalnya untuk gandum dizakati. Oh, kalau begitu untuk padi juga wajib dizakati. Inilah cara untuk mengkiaskan kan itu. Cara untuk mengkiaskan. Nah, terus kita teruskan. Walid Daruqutni lan ketua Imam Daruqutni an Mu'adz radhiyallahu anhu, saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Mu'adz, fa ammal kisau maka ana penutawi ketimun atau kalau orang Jawa Tengah namanya kerai ya, ini timun ya. Wal bittihu lan semongko, warumanu lan drima, wal qasab lan tebu, faqad afa moko temu-temu ngapura anhu saking kisah betih ruman dan qasab itu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa isnadu sanad hadis iku dhaifun dhaif. Apa sih artinya? Kalau menggunakan hadis ini berarti ketimun, semangka, delima, tebu itu tidak wajib dizakati karena di sini al-af ya dimaafkan kan itu. Wan Sal bin Abi Khathmah, saking Sal bin Abi Khathmah radhiyallahu anhu qala juga sapa Sahal, amarona perintah naing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum
nalikane ngira-ngira sira fakhudhu mengko becik ngalapo sira wada'u lan becik ninggalno sira as-sulutsa ing sepertiga. Fa ilam tada'u mengko yen ta ora ninggal sira kabeh as-sulutsa ing sepertiga fada'u mengko becik ninggalno sira ar-rubu'a ing seperempat. Apa sih artinya ini kalau kita itu memperkirakan kira-kira penghasilan panen ini itu dapat berapa sih kan itu diperkirakan aja kan itu diperkirakan aja. Kalau diperkirakan oh ini dapat 10 ton kan itu 10 ton. Oh berarti sepertiganya tidak wajib dizakati. Atau kalau tidak mau sepertiga seperempatnya lah, seperempatnya. Jadi yang 2,5 ton itu yang tidak wajib dizakati. Sementara yang 7,5 ton itu harus dizakati kan itu. Jadi kalau memperkirakan ini kan masih namanya kira-kira kan itu belum diukur dengan pasti kan itu ya, belum diukur dengan pasti. Wa an Attab bin Asid sang Attab bin Asid radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Attab amarona perintahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuh rasa yang to ngira-ngira apa al-anabu anggur apa ayyuh rasa yang to kira-kira al-anabu anggur kama yuhrasu kaya den kira-kira apa an-nakhlu kurma wa tu khadalan den alap apa inab wa tu khadalan den kira-kira apa zakat inab zabiban hale kaya anggur telas rawajat hadis sapa al-khamsah Imam Lima wa fihi lan iku tentang hadis ing qitaun utawi enek sanad enek rawi yang terputus kan itu. Rawi yang terputus itu artinya antar rawi tidak ketemu. Jadi pada dasarnya tidak ketemu. Tidak ketemu itu sangat boleh jadi karena memang masa dari dua rawi itu berbeda kan itu ya. Satu contoh misalkan saya menceritakan, saya itu mendapatkan penjelasan ini dari Yai Marzuki, itu jelas mungkotik kan itu. Kenapa mungkotik? Saya sendiri tidak pernah ketemu kan itu, tidak pernah ketemu. Ketika saya datang ke Lirboyo, Yai Marzuki sudah seto. Tapi kalau saya mengatakan saya mendapatkan penjelasan ini dari Yai Makhrus, itu masih bisa karena saya datang ke Lirboyo tahun 1984, sementara Yai Makhrus itu seto tahun 1985 kan itu. Jadi ini untuk mengetahui mungkotik atau tidak itu dilihat kesezamanan atau tidak yang kalau kita menggunakan ukuran penelitian hadis yang namanya kesezamanan itu manakala selisih wafat antara rawi itu tidak melebihi dari 57 tahun. Jadi kalau selisihnya 57 tahun itu masih dianggap sezaman. Kenapa kalau 57 tahun? Karena kita menggunakan usia rata-rata umat Muhammad itu adalah 62, sementara seorang anak ketika berumur 5 tahun dan mengikuti majelis ilmu, mengikuti pengajian hadis yang disampaikan oleh syekh, itu anak yang berumur 5 tahun itu sudah dicatat sebagai bagian dari murid yang datang. Jadi ngoten. Makanya jadi artinya apa? Seorang anak yang berumur 5 tahun itu sudah sah menerima hadis, walaupun seorang anak yang sudah menerima hadis umur 5 tahun itu belum diperkenankan untuk meriwayatkan, belum diperkenankan untuk menyampaikan hadis yang diterima itu kecuali yang bersangkutan sudah balik. Jadi menunggu balik. Tapi menerimanya 5 tahun masih sudah bisa. Itulah sebabnya kenapa ulama berpendapat bahwa kesezamanan itu adalah manakala jedanya tidak lebih dari 57 tahun. Kenapa kok menggunakan jeda kewafatan? Karena tidak seluruh rawi itu diketahui lahirnya, tahun lahirnya kan itu. Maka menggunakan tahun wafatnya saja kan itu. Kecuali kalau kita tahu tahun lahirnya itu berbeda kan itu. Ngerti? Wa an Amr bin Syu'aib sange Amr bin Syu'aib an Abi sange bapake Amr an jadi sange bae Amr an namra'atan sedene seorang wanita atat iku teka sapa imra'ah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha lan iku besertane imra'ah ibnatun utawi seorang anak perempuan laha iku tetep keduwe imra'ah wa fi yati ibnatiha wa fi yati ibnatiha lan ing dalam tangane anak wadone si imro'ah miskatani utawi ane gelang loro min dhahabin saking emas. Faqala maqali kudika sapa jeung Nabi la imro'ah atu'tina zakah atu'tina ana ta ngewehi sira zakat hadza ing zakate ikilah gelang. Qalat jawab sapa imro'ah la mboten ya Rasulullah.
Qala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah ayasuruka ayusawwi raqi ayusawwi raqillahu bihi ma yaumal qiyamati siwaraini minar ayasuruki ana ta bungaken sira. Ini bungaken tetapi apa ya? Artinya itu ya menerima kalau nanti akan diganti dengan api neraka kan itu. Ayasuruki ana ta bungaken ing sira ayusawwirake yen to gelangi sira gelangi ing sira sapa Allah bima kelawan gelang loro iku yaumal kiamati bejing wonten ing dina kiamat siwara ini ing gelang loro minari saking neraka. Apakah engkau nanti di akhirat mau dipakai 2 gelang dari api neraka? Akhirnya fa'al qadhuma mangkon limbuang sapa imra'ahuma ing gelang loro niku rawa cerita hadis sapa salasat imam telu wa isnadu sanad hadis qawin kuat wa sahaha lan hakim hadis sapa al hakim imam hakim min hadis Aisyah saking hadisnya Aisyah. Kalau kita menggunakan hadis ini maka perhiasan itu wajib dizakati. Dan di sini tidak ada penjelasan harus 1 nisab. Kenapa? Karena di sini tolak ukurnya hanya gelang kan itu. Tetapi saudara jangan heran, nanti ada juga yang berpendapat kalau perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Sementara perhiasan yang disimpan itulah yang wajib dizakati. Ada juga pendapat seperti itu kan itu. Jadi oleh karena itu memang kalau kita mempelajari ajaran Islam itu pendapatnya banyak. Kenapa kok pendapatnya banyak? Karena terkadang antar hadis itu terlihat saling kontradiktif. Atau sesuatu itu memang tidak ada dalil qat'iyud dalalahnya dan seterusnya. Atau ada juga yang satu hadis itu sudah sampai kepada seorang mujtahid, sementara hadis yang sama belum sampai kepada mujtahid yang lain. Itu juga menjadikan hukum itu menjadi berbeda-beda. Tetapi kita ya kalau ada perbedaan mana yang harus kita ikuti ya kita bisa mengikuti ulama yang paling kita percayai kan itu. Jadi itu sesuatu yang wajar-wajar saja kok. Karena pada masa Rasulullah itu dulu ada perbedaan atau tidak? Ada. Jadi jangan dikira kalau zaman Rasulullah itu tidak ada perbedaan. Saya kasih satu contoh misalkan setelah perang Ahzab ya, perang Ahzab itu istilah lainnya apa? Perang Ahzab itu perang Khandaq. Sehabis perang Ahzab atau perang Khandaq itu akhirnya para sahabat ketika waktu itu dalam sejarah sekitar 27 hari kalau tidak salah itu sekutu itu mengepung umat Islam di daerah Madinah itu kan itu. Dan ketika hari masuk ke 27 itu Allah menurunkan angin puting beliung yang di dalamnya itu juga ada penyakit. Sehingga sekutu itu mengalami penyakit gatal. Dan akhirnya lari tunggang langgang kan itu. Jadi tidak jadi pertempuran. Akhirnya Islam terselamatkan, ya umat Islam itu terselamatkan. Ketika para sahabat dan Rasulullah itu pada pulang ke rumah masing-masing, waktu itu malaikat Jibril itu mendatangi rumahnya Rasulullah, memberitahukan kalau Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah itu tidak mau membantu umat Islam ketika apa? Ketika diserang oleh musuh kan itu. Padahal sudah ada satu perjanjian. Jadi seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Madinah, manakala satu kabilah itu diserang oleh musuh, harus bersatu padu untuk menghadapinya kan itu. Dan ternyata Bani Quraidah tidak mau ikut menghadapi itu kan itu. Oleh karena itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah itu harus diserang harus diserang. Kalau tidak diserang nanti dia akan mengulangi perbuatan-perbuatan salah seperti itu kan itu. Akhirnya karena waktunya sudah agak sore, Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat, la yusalliyana ahadumul asra illa fi Bani Quraidah. Saudara jangan sekali-kali sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraidah. Kenapa seperti itu? Agar umat Islam itu betul-betul cepat menuju ke Bani Quraidah. Nah, terhadap larangan Rasulullah itu ternyata sahabat itu terpecah menjadi 2 cara memahaminya. Yang satu itu menggunakan larangan Rasulullah itu secara tekstualis. Jadi tidak sholat asar kecuali betul-betul sampai ke Bani Quraidah.
Walaupun ketika sampai Bani Quraidah itu waktu sholat asarnya sudah habis kan itu. Memang di hadis itu ada yang mengatakan tidak la yusalli ahdul mu'asyara tetapi duhur. Jadi Anda jangan sekali sholat duhur kecuali sampai ke Bani Quraidah. Oh, sudah sampai Quraidah ternyata sholat duhurnya sudah habis. Jadi segitu. Sekelompok sahabat yang lain itu tidak memahami secara tekstualis seperti itu. Sekelompok sahabat itu berpikiran bahwa larangan Rasulullah itu pada dasarnya agar kita para sahabat umat Islam itu betul-betul cepat sampai ke Bani Quraidah. Adapun kalau di tengah jalan sudah tiba waktu sholat ya sholatlah kan itu. Tidak perlu nunggu sampai ke Bani Quraidah. Nah, ketika dua pemahaman sahabat yang akhirnya dilakukan dengan cara yang berbeda itu sehingga menjadi satu perdebatan dan akhirnya pada saatnya ketika sowan ketemu Rasulullah menyampaikan dua perbedaan itu, bagaimana Rasulullah? Ternyata Rasulullah dalam hadis itu dikatakan walam yu'annif ahadan minhum, ternyata Rasulullah itu tidak menyalahkan, tidak mencela salah satunya kan itu. Jadi perbedaan itu sudah terjadi pada masa Rasulullah dan Rasul itu kalau ada terjadi perbedaan tidak cenderung untuk menyalahkan salah satunya. Nah, ini hanya orang sekarang yang senang punya semangat untuk saling menyalahkan kan itu. Ya kita teruskan. Rawajud hadis sahabat talatatu imam telu wa isnadu tasnad hadis qain qaid wa sahahan hakim hadis sabal hakim min hadis Aisyah. Wa an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha anna hasan Ummi Salamah iku kanat ana sapa Ummi Salamah iku talbasu nganggo sapa Ummi Salamah audahan ing pira-pira perhiasan min dhahabin saking emas. Faqalat maka nuli ngendika maka nuli matur sapa Salamah ya Rasulullah wahai utusan Allah akan junhua akan junanoto gedung huwa ta ya ikilah napa audahan papaes niku. Artinya apakah ini juga termasuk barang simpenan yang harus dizakati kan itu. Qala maka dijawab sahabat Nabi idza addaiti nalikane nekani sira ta nyawi sira zakat zakate falaisa mongko ora ana apa audahan iku bikang zil kelawan gedong. Rawan cerita hadis sahabat Abu Dawud Daruqutni Imam Daruqutni wa sahahal Hakim hadis sahabat Hakim Imam Hakim. Jadi kalau kita melihat ini maka semestinya perhiasan itu ya tadi sudah saya katakan ya bisa dizakati bisa tidak kan itu ya, bisa dizakati bisa tidak. Sama dengan seperti ini kan itu ya, sama dengan seperti ini. Yang namanya rumah, yang namanya kendaraan itu wajib dizakati tidak? Itu sebagian ulama berpendapat manakala kendaraan itu adalah kendaraan pokok sebagai satu-satunya kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi itu berarti tidak wajib dizakati. Rumah juga sama, kalau rumah itu satu-satunya. Tetapi kalau itu menjadi motor yang kedua, kendaraan yang kedua, kendaraan yang ketiga, kendaraan yang keempat dan seterusnya, ya wajib dizakati karena itu sudah tidak kebutuhan pokok kan itu. Tahun 2006-2007 saya pernah meneliti di salah satu pesantren itu mobil pengasuhnya ada berapa waktu itu? 16 mobil. Itu dari mobil yang Alphard ada, Mercy ada, sudahlah pokoknya mobilnya ada semua kan itu, macam-macam. Saya tanya, "Yai, jenengan apa boten bingung dibari tindakan niku?" Wah, nggih boten paling nggih. Pengen sing sire gawe sing ndi ya iku digawe ngoten. Jadi memang ada dia yang sangat suka dengan mobil kan itu. Pernah juga saya tanya nih, "Yai, saniki niku pengasuh pondok kiai-kiai kok sugih niku dijawab wali kiai ini gak sugih gak dihormati karo umat katanya. Jadi kalau tidak kaya gak dihormati sama umat. Maka sekarang itu akhirnya banyak pengasuh pondok itu yang hidupnya sangat mewah kan itu, yang sangat berbeda dengan kehidupan Rasulullah kan itu. Jadi seperti itu. Hanya memang yang menarik, saya pernah neliti di salah satu desa di mana desa itu banyak kiainya kan itu. Saya neliti di warung-warung kopi, saya tanya ke orang-orang niku, "Pak, dari seluruh kiai teng mriki niku sing paling jenengan hormati sinten?" Ternyata yang sering disebut itu adalah kiai yang paling sederhana.
Sementara kiainya berpendapat nek kiai gak sugih gak dihormati umat. Sementara masyarakat yang ngomong yang paling dihormati ternyata yang paling sederhana. Kan menarik itu. Jadi kalau kita meneliti banyak menarik-menarik kayak gitu kan itu. Nah, seperti itu. Wan Samura sing Samura bin Jundub radhiyallahu anhu kala ngendika sabtu Samura, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya'mur perintah sapa jenabina ing kita anu khrija yen to ngetokaken sapa kita as-shadaqata ing zakat minal ladzi saking harta benda na'udduhu kang milang-milang kita hu ing harta benda itu lil bai'i untuk diperjualbelikan. Jadi sesuatu yang mau kita jual belikan kita zakati kan itu. Makanya ada satu kepercayaan dari teman-teman itu. Dulu ada teman itu menjual mobil, nggak laku-laku, jadi tawarkan nggak laku-laku terus kan itu. Akhirnya dia itu tanya ke salah satu kiai yang kebetulan pamannya kan itu. Paman, ini saya menjual mobil nggak laku-laku, ini gimana caranya paman? Oh gampang itu. Iya, terus pun dia paman. Sama zakati sih kan itu, dizakati. Begitu dizakati langsung laku kan itu. Langsung laku. Ini kepercayaan gitu. Jadi kalau yang mau dijual disuruh menzakati ya. Rawahu hadis Abu Dawud wa isnadu sanad hadis iku layyinun lemes atau lemah. Wa Nabi Hurairah ta sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah wa fir rikazi lan ing dalem bondo rikas. Bondo rikas. Rikas itu harta yang terpendam, yang biasa kalau orang Indonesia mengatakan harta karun kan itu ya. Al khumusu tay 1/5 muttafaqun alaih. Ai hadza hadis iku muttafaqun alaih. Harta rikas itu seperti apa sih? Harta rikas itu adalah kita menemukan sesuatu yang terpendam dalam tanah di tempat yang tidak ada pemiliknya. Itu namanya rikas. Tetapi kalau di tanah yang ada pemiliknya itu bukan rikas itu. Jadi kalau ada di tanah yang ada pemiliknya, maka apa yang kita temukan itu harus kita umumkan di woro-woro nih. Sopo sing duwe iki dan seterusnya kan itu. Tetapi kalau harta yang terpendam itu di tempat yang tidak ada pemiliknya, itulah yang rikas. Yang zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Nah, ngoten kan itu. Nah, ada yang berpendapat bahwa rikas itu adalah harta tambang. Ada tambang tambang minyak dan seterusnya kan itu kan dari perut bumi. Jadi begitu katanya kan itu. Ngoten. Wan Amr bin Syuaib sang Amr bin Syuaib an Nabi sang bapak Amr an jadi sang saking bayi Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kala disebut Nabi fi kangzin ing dalam satu gedung atau dalam simpenan wajada kang nemu ing masa para julun seorang laki-laki fi kharibatin ing dalam bumi kang rusak. In wajatta yang nemu sirahu ing sesuatu tadi fi qaryatin ing dalam satu desa maskunatin kang den panggoni fa'rif mongko becik merono sira mongko becik ngumumno sirahu ing barang kang den temuaken. Tetapi wa in wajatta lan yen nemu sirahu ing sesuatu tadi yang sudah ditemukan fi qaryatin ing dalam desa ghairi maskunatin yang tidak ditempati fa fihi mongko iku tetep dalam barang temuan iku wa firikazi yaitu yang dinamai harta rikas al khumusu utawi 1/5. Jadi sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa tolok ukur sesuatu itu disebut dengan rikas yang zakatnya 1/5 itu adalah apakah sesuatu itu kita temukan di tanah yang ada penghuninya, ada pemiliknya atau tidak. Kalau itu ada penghuninya maka harus kita diumumkan untuk siapa yang memiliki ini kan itu ya, nanti kalau dia memiliki dikasihkan kan itu. Sama saja kalau kita menemukan sesuatu harus kita umumkan kan itu, diumumkan di tempat umum. Ini saya telah menemukan ini kan itu diumumkan itu. Saya dulu pernah itu menemukan STNK sama SIM jadi gitu ya, STNK sama SIM. Terus waktu itu akhirnya saya umumkan di mana? Seingat saya di surat kabar atau apa? Enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan gampang ya. Kita ngecat ke radio, sudah radio diumumkan kemana-mana kan itu. Akhirnya betul waktu itu
yang punya datang dari pelosok Klaten dan ngasih uang saya tolak tapi tetap dikasih kan itu. Kenapa katanya itu? Kalau ngurusi kembali itu habis uang banyak katanya, jadi seperti itu. Jadi ya kalau kita menurut sesuatu ya kita umumkan lah itu. Akhrajang tuh hadis sahih Ibnu Majah wa bisnadin sanad hasanan ingkang bagus. Yang terakhir wa an Bilal bin Harits Bilal bin Harits radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha iku ngalap juga sapa jeneng Nabi minal ma'adin sange pira-pira bondo pelikan itu ya bondo yang yang diambil dari tanah kan itu. Dari tanah itu al-qabaliyah ikang bangsa tanah qabaliyah as-shadaqata ing zakat. Jadi apa-apa yang kita dapatkan dari pengeboran, misalkan ada minyak, ada tembaga dan macam-macam, emas dan macam-macam itu harus dizakati. Rawan hadis apa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Nggih. Insyaallah yang babu shadaqatil fitri, bab tentang zakat fitrah nanti kita akan pelajari insyaallah besok hari Senin. Sementara ngaten, marilah kita bersama pengawasan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.